Nama saya Markus Aim. Saya generasi muda bangsa Papua di Kabupaten Mimika. Saya mau menyangkapi pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Mimika. Tadi pagi beliau memimpin apel pagi di kantor Bupati Kabupaten Mimika, menyatakan bahwa tanggal 15 Juni 2022 beliau mengadakan deklarasi DOB di Kabupaten Mimika untuk mendukung pemekaran DOB. Saya ingin mau sampaikan bahwa Bapak Bupati Kabupaten Mimika perlu melihat atau ikuti media yang sedang berkembang di negara ini, karena Pak Bupati di daerah lain sudah tolak, namun dari kabupaten lain sudah menolak, namun Pak Bupati sendiri mempertahankan prinsip untuk mengadakan DOB di Kabupaten Mimika. Jadi hal ini Pak Bupati harus tahu bahwa di Kabupaten Mimika selama Pak Bupati menjabat jadi Bupati periode pertama hingga periode kedua, kontribusi atau Pak Bupati memberikan OAP yang harus menduduki jabatan fungsional tertinggi di Kabupaten Mimika belum ada. Kalau Pak Bupati bicara mengenai hal birokrasi fungsional jabatan yang diisi oleh harus AK itu, kalau ada boleh Pak Bupati memperjuangkan hal itu. Jadi Pak Bupati sudah gagal dalam memimpin atau membangun Kabupaten Mimika. Belum lagi kita melihat bahwa ada beberapa distrik dan kampung saja Pak Bupati belum megarkan. Sampai dengan saat ini 18 distrik itu masih ada dari tahun sejaknya Pak Titus Putriau sampai dengan Kelemen Pak Almarhum 2 periode, sampai dengan Pak Bupati masa pimpinan 5 tahun lalu sekarang masih berjalan. Belum tambah sampai 20 atau 30 distrik belum ada di Kabupaten Mimika. Kalau Pak Bupati hak berbicara adalah untuk pemekaran distrik dan pemekaran kampung atau disebut dengan desa dan kelurahan. Terus kalau Pak Bupati buka untuk DOB jadi Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika, untuk siapa? Karena saat ini kami lihat itu bahwa OAP yang menduduki di jabatan fungsional sampai dengan ASN itu bisa hitung dengan jari, belum terpenuhi 100%. K2 saja belum diangkat. Kalau Pak Bupati, kalau memang benar sesuai dengan Pak punya penyampaian itu bahwa saya ketua asosiasi di Mepago, berarti Pak bicara tentang untuk nasib ASN atau nasib adik-adikmu untuk ke depan seperti jadi ASN, itu yang Pak harus bicarakan. Kalau bicara tentang Provinsi Papua Tengah itu keliru. Ya. Kalau Pak memang benar mau jadi gubernur, bersaing di provinsi yang sudah ada di Jayapura. Sesuai dengan Pak punya misi, sesuai dengan Pak punya keinginan untuk bisa bersaing di yang tertinggi. Karena kita bisa lihat masyarakat akar rumput itu bisa melihat itu Pak punya kepemimpinan di bawah. Jangan Pak Bupati jadi Tuhan Yesus lalu sulit diketemu oleh siapapun dan rakyat,
Lalu jangan bermimpi bahwa masa jabatanmu akan berakhir lalu ancang-ancang atau untuk mengundang masalah untuk menjadikan korban masyarakat di Kabupaten Mimika. Stop. Timika bukan Pak Bupati, miliknya Pak Bupati, miliknya rakyat. Pak Bupati juga jadi bupati itu dipilih oleh rakyat. DPR pun demikian, dipilih oleh rakyat. Jabatan politik. Ya. Jadi jangan lagi terundang masyarakat, terjadikan provokasi atau Pak Bupati jadi bensin, itu tidak boleh. Pak Bupati harus lihat dulu baik, hal mana yang dia harus baik, hal mana yang itu, lalu melihat dari perkembangan dari kabupaten lain. Apakah dari kabupaten lain itu mereka sepakat atau tidak? Apakah dari provinsi itu mereka setuju atau tidak? MRP itu setuju atau tidak? Komisioner DPR Kabupaten Mimika itu setuju atau tidak? DPR provinsi itu setuju atau tidak? Itu baru Pak bisa ambil kebijakan untuk deklarasi di Kabupaten Mimika. Ya, jadi Pak Bupati itu jangan berpikir bahwa DOB itu akan terjadi, tapi itu tidak akan terjadi karena semua daerah itu sudah tolak. Semua kabupaten itu sudah tolak. Terdiri dari Provinsi Papua itu 29 kabupaten. Sedangkan kabupaten lain itu sudah tolak. Sedangkan Kabupaten Timika mau deklarasi. Coba kalau Pak Bupati kalau pakai akal sehat untuk mengkaderkan adik-adikmu jadi ASN. Itu kado-kado dari Pak punya jabatan periode pertama sampai dengan periode kedua untuk 2 tahun ini. Coba Pak berjuangkan itu. Ketemu dengan Menpan supaya memberikan mereka itu hak kewenangan. Mereka itulah yang jadi tuan rumah. Karena nanti kalau Pak jadi mau jadi pemekaran Provinsi Papua Tengah, akan diisi itu bukan orang Papua, tapi non Papua yang akan diisi banyak. Contoh kecil kita sekarang tuh bisa lihat ya di Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika ini dibangun oleh pemerintah untuk OAP. Tapi yang sekarang banyak yang isi di instansi atau birokrasi atau jabatan-jabatan tertinggi, yang itu diisi oleh non Papua. Papua asli belum ada. Contoh kecil saya kita bisa lihat. Ya. Jadi Pak itu harus memperjuangkan itu anak-anak apa adik-adikmu untuk jadi ASN. Kalau mau bilang DOB, pemekaran Provinsi Papua Tengah, itu keliru. Jadi stop. Yang penting kita bicara tentang pembangunan struktur, pembangunan di Timika, terus pembangunan lagi di bandara-bandara yang ada di pesisir pantai maupun pedalaman, atau puskesmas yang kita harus bangun di daerah pedalaman dan pesisir, terus pendidikan, terus ekonomi itu. Nah, itu yang Pak harus bicarakan. Kalau mau bicara tentang Provinsi Papua Tengah, stop. Karena semua daerah sudah tolak. Jangan lagi kita panas-panas tai ayam. Tapi ikutilah prosedur. Jadi Pak Bupati itu dipimpin di bawah Gubernur Provinsi Papua. Yang tertinggi adalah Gubernur, DPR, dan MRP. Itu yang memberikan rekomendasi untuk harus jadi provinsi. Kalau mereka belum masih menolak, jangan lagi kita bicara tentang pemekaran Provinsi Papua Tengah atau disebut dengan DOB. Itu. Karena kami saja belum jadi ASN, banyak nganggur, sarjana banyak, magister S2 banyak, doktor banyak, nganggur di daerahnya. Tapi Pak Bupati tidak pernah bicara hal itu. Jadi saya pribadi menyampaikan dan bermohon kepada Pak Bupati untuk menyelamatkan adik-adikmu jadi ASN. 2 tahun selesai ini Pak mati-matian berjuang untuk nasib ke depan adik-adikmu. Karena Pak Bupati adalah anak daerah, anak suku Amume yang pertama jadi bupati. 2 periode lagi.
Jadi coba memberikan peluang seluas-luasnya kepada adik-adikmu jadi pegawai negeri di Kabupaten Mimika. Karena sayangnya adik-adikmu terlantas di atas negerinya sendiri, mani hujan, tahan lapar, tahan dingin, segala macam. Lalu Pak Bupati sendiri membiarkan adik-adikmu di negerinya sendiri terlantas, sama seperti ayam induknya hilang, anaknya terlantas karena cari mamanya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi Bapak Bupati pikirlah baik untuk mendatangkan semua sesuatu, tapi untuk siapa? Untuk kami berarti kita ini belum menduduki jabatan fungsional. Kita ini belum mengenal semuanya. Jadi kaderlah dari bawah sampai di atas, lalu kita bicara tentang Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hal ini bukan saya mengkritikan, menjatuhkan, tapi untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di media, ada di mana, perlu masukan, komentar untuk ke depan seperti apa. Jadi dengan tegas bahwa kami akan tolak untuk mengadakan deklarasi di Kabupaten Mimika, dan kami tolak pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Jadi saya pribadi tolak pemekaran di Kabupaten Mimika, dan deklarasi DOB di Kabupaten Mimika akan dilakukan di tanggal 15 hari Rabu Juni 2022. Saya dengan tegas tolak.